Kita akan belajar bonusnya teman-teman ya. Jadi human form styling. Jadi ini ada bonus promnya kalian. Bisa kalian pakai untuk jadi tambahan vocabulary-nya kalian. Nah, jadi ini ngatur gerak supaya AI-nya nurut sama yang kalian mau. Kalau misalnya fotografer ngarahin subjeknya sesuai yang kalian mau. Nah, di sini ada standing teman-teman ya. Jadi berdiri itu kan ada banyak. Nggak berdiri doang, ada yang berdiri dengan santai alami, ada yang juga berdiri dengan menyilang di dada. Jadi bikin full body portrait of woman standing casually in a park. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Terus ada berdiri dengan tangan menyilang di dada. Terus juga ada berdiri dengan tangan di dalam saku. Nah, ini kalian bisa lihat ya, promnya seperti ini. Terus juga ada bersandar di dinding atau objek. Kalian bisa a young woman resting her back on the glass wall. Terus a woman leaning slightly back, both hands stuck in his pocket. Berdiri dengan tekuk ringan. Terus juga ada berdiri dengan gaya dominan, pose kekuatan ya. Terus juga ada menatap dari kejauhan. Ini cocok buat melo-melo. Terus ada berdiri dengan fashion pose. Ini kalian bisa pakai sesuai yang kalian mau. Terus ada duduk ya. Kalau duduk itu ada juga banyak. Duduk formal di kursi, ada duduk bersilah, ada duduk nyamping di bangku, ada duduk santai di tanah. Ini kalian bisa pakai. Nah, ada duduk condong ke depan, ada duduk bersandar dengan tangan di tanah ya. Ada banyak banget pose duduk teman-teman ya. Terus ada menopang dagu, merenung misalnya kayak gitu ya. Terus ada duduk meluk lutut. Ya, ada juga bisa. Jadi tergantung duduknya yang kalian mau. Jadi ada banyak banget yang bisa kalian pakai di sini. Nah, ada walking. Walking juga ada maju dengan percaya diri, ada yang sambil santai dengan saku. Nah, ini bisa kalian pakai juga promnya teman-teman ya. Terus ada berjalan sambil noleh ke belakang. Ya, ini kan sama ya. Jadi ada banyak subject direction sebenarnya yang bisa kalian arahin ke AI-nya. Pose berlari atau jogging ya, contohnya kayak gini. Terus ada juga langkah dengan pose mid step. Ya, jadi yang seperti ini. Berjalan dengan pelan sambil menunduk. Jadi ada banyak banget yang bisa kalian pakai, bisa arahinnya. Jadi nggak cuman basicnya kan tadi berdiri, tapi berdiri itu kan ada banyak banget. Berdiri dengan gimana? Berdiri dengan lompat atau berdiri dengan apa, banyak juga. Terus ada action juga melompat di udara, terus tangan terangkat karena kegembiraan. Ada banyak banget pose tubuh yang bisa kalian arahin. Ibaratnya logika thinkingnya kalian bikin prompt itu sesuai kalian pengen ngarahin manusia lah ya. Jadi bikin prompt tuh nggak harus yang aneh-aneh, lebih ke cuman kalau kalian pernah kan motoin orang ya kan, motoin orang kan kalian juga ngarahin dia kan, duduk senyum dong, senyum lah, ketawa gitu ya. Dan ada pose berlutut, ada pose siap beraksi ya. Ada memutar tubuh saat bergerak, terus ada menjangkau dengan satu tangan, kayak ini juga ada banyak banget. Terus ada gerakan melempar, ada gerakan mendorong, menendang, ada banyak banget pose tubuh yang bisa kalian pelajari. Dan ini cuma adalah salah satu simpelnya teman-teman ya. Ada lying down, ada berbaring miring, ini detail banget. Jadi gua pengen kalian bisa belajar supaya kalian bisa pakai ini sesuai yang kebutuhan kalian. Terus ada lying down juga. Lying down tuh banyak banget. Ada yang berbaring di sofa, ada yang berbaring di kasur sambil baca buku. Terus ada hands, arm, accuse ya. Ada mengambang, melayang juga bisa teman-teman ya. Levitasi ya, levitate. Terus lying on the stairs. Nah, ini kan bisa lihat sendiri teman-teman ya. Terus tangan di dagu, terus tangan di pipi, tangan di dagu juga bisa. Terus dengan tangan terbuka lebar, satu tangan terulur ke depan, ada banyak banget. Ada ini ya. Jadi ini bisa kalian bantu arahin AI-nya kalian sesuai yang kalian mau. Berdiri dengan panggung menghadap penonton, melihat dari balik bahu. Aduh, banyak banget teman-teman ya. Ini gue kasih kalian banyak vocabulary supaya kalian juga nggak terpaku di cuma satu aja. Ada over the shoulder pose. Nah, ini ada banyak banget over the shoulder pose yang seperti ini. Ya, jadi pose ini penting banget supaya kalian punya banyak gambaran. Berdiri nggak cuma berdiri doang, duduk juga duduk doang, ada banyak banget gerakannya. Yang penting kan udah paham basicnya, kan bisa arahin AI-nya. Ini contoh-contohnya teman-teman ya, freeze motion lompatan tinggi, terus juga ada duduk, jongkok, tendangan tinggi, ada pukulan ke depan, menghindari sambil memutar ke badan ya kan. Nah, ini contoh-contoh gerakan dinamis yang buat film-film lah teman-teman ya. Terus ada melempar objek, ada sambil berputar di udara. Wah, ini banyak banget. Kalian tinggal coba mencontohkan tubuh ke depan, terus ada satu lutut ditekuk ke depan, lari dengan gerakan tubuh cepet. Nah, ini banyak banget bisa kalian pakai. Lompat, kaki satu ngangkat kayak balerina. Ini kan bisa cek sendiri. Nanti gua kasih PDF-nya buat kalian bisa belajar ya, teman-teman. Poster tertiup, power stance, pedang, bla bla bla, banyak banget. Bersiap menyerang sampai ini juga ada sama pose tubuh yang banyak banget. Tergantung kebutuhan kalian. Oke, lanjut. Mood, ada style sama foto ya. Jadi style foto itu apa? Ada fotogram style, color style juga. Bisa promin pakai fotogram color style, jadi lebih ke monokrom ya kan. Dominannya hitam putih. Terus ada 35 mm film color. Warnanya kan nggak prom aja seperti ini, dapat hasil kayak abad ke-20-an. Hasil natural tapi tetap juga
artistik, terus ada chromatic aberration. Nah, ini kalian bisa belajar di sini teman-teman ya, supaya kalian bisa buat hasilnya untuk yang kalian mau. Ini cocok buat cyberpunk, portrait, poster art, album cover ya kan. Terus ada daguerreotype, ini lebih ke awal abad 19-an ya, lebih ke monokrom yang di awal-awal. Kamera kan nggak bisa bagus ya. Lalu ultraviolet, fluorescent photography. Jadi kalau kita ngomongin bedah ini banyak banget yang bisa kalian bedah. Sebenarnya AI untuk visual ini lebih ke arah juga paham tentang fotografi dan videografi teman-teman. Ada vintage color film, ada juga ada lomography effect. Nah ini kalian bisa tambahin aja stylenya di vintage color film. Ada juga kan tambahan lomography effect. Terus ada tilt shift lens effect juga bisa. Terus long exposure light supaya kalian bisa bikin lighting yang seperti ini. Ada infrared style, ada juga Kodak Potra 400, ada Polaroid Emulsion. Nah ini gokil banget hasilnya. Ada bokeh, ya bokeh ini udah paling sering kita pakai juga. Ada double exposure juga. Ada cyanotype, nah kalian bisa lihat hasilnya juga di sini ya. Jadi expired film juga ada, stereoscopic style juga bagus kayak gini teman-teman ya, buat hasil fashion atau juga untuk ads yang berhubungan dengan yang editorial kayak gini ya. Oke, itu aja teman-teman untuk bonusnya. Nanti gua kirimin PDF-nya di bawah, kalian bisa download untuk dapetin style-style yang mungkin tambahin vocabulary kalian untuk dapetin detail yang kalian mau sampai dapat yang lebih expert. Oke, see you on the next class.